Koneksi antar materi modul 2.3 Kucing oleh Uswatul Muzayanah SMP Negeri 7 Padi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Padi. Kita semua memahami jika murid kita bukanlah kertas kosong. Mereka datang dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan potensi. Tugas kita adalah menjadikan latar belakang mereka sebagai fondasi kuat bagi kita dalam memimpin pembelajaran. Selain itu, kita juga bertugas meningkatkan kemampuan dan melejitkan potensi mereka. Oleh karena itu, kita diharapkan memiliki keterampilan yang dapat mengarahkan anak didik untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi mereka. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh karena itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satu keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan coaching. Mengapa keterampilan coaching? Coaching diperlukan karena murid kita adalah sosok merdeka, sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya, serta meningkatkan potensinya sendiri. Mereka hanya memerlukan dorongan dan arahan dari kita sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan potensi mereka. Tentunya ini bukan hal yang mudah karena sebagai pemimpin pembelajaran, terkadang kita tergoda untuk berupaya membantu permasalahan murid secara langsung dengan memberikan solusi dan nasihat. Dengan keterampilan coaching, harapannya anak didik kita menjadi lebih terarah dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi mereka. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Kita semua mempercayai bahwa anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Sebagai pendidik, kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai dengan mereka. Lewat praktek pembelajaran berdiferensiasi, murid tidak hanya akan dapat memaksimalkan potensi mereka, tapi mereka juga akan dapat belajar tentang berbagai nilai-nilai kehidupan yang penting. Nilai-nilai tentang indahnya perbedaan, menghargai, makna baru dari kesuksesan, kekuatan diri, kesempatan yang setara, kemerdekaan belajar, dan berbagai nilai penting lainnya yang akan berkontribusi terhadap perkembangan diri mereka secara lebih holistik atau utuh. Oleh karena itu, penting untuk para pendidik mengetahui bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang memungkinkan guru untuk dapat mengelolanya secara efektif. Murid tidaklah cukup apabila hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Murid juga perlu mengembangkan aspek sosial dan emosionalnya. Untuk dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional murid secara optimal, peran guru sangatlah penting. Sebelum guru dapat membantu murid, ia perlu belajar memahami, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam dirinya. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah
memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah, sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Pembelajaran sosial emosional mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Bagaimana kita sebagai pendidik dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran, sehingga anak-anak dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Untuk membantu profesi guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid, maka seorang guru dapat menjadi pamong atau coach yang menuntun kodrat anak agar tidak membahayakan dirinya. Seorang coach yang baik akan memiliki keterampilan berkomunikasi yang memberdayakan. Terdapat 4 prinsip komunikasi yang memberdayakan dalam coaching, diantaranya yang pertama, hubungan saling mempercayai antara coach dengan murid atau coachee. Yang kedua, dalam berkomunikasi harus menggunakan data yang benar. Komunikasi itu bertujuan untuk mengoptimalisasikan potensi diri coachee. Jika perlu, buatlah rencana tidak lanjut atau aksi dari hasil komunikasi. Untuk membantu kita mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang memberdayakan, maka seorang coach perlu memperhatikan beberapa aspek agar dapat membantu kegiatan coaching kita. Beberapa aspek tersebut yaitu yang pertama, komunikasi asertif. Berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas hubungan yang diharapkan dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. Yang kedua, seorang coach harus menjadi pendengar aktif. Untuk menjadi pendengar aktif, seorang coach harus bisa memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan. Tunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan menunjukkan bahasa tubuh kita, misalnya dengan kontak mata, raut wajah, anggukan, ataupun bahasa tubuh lainnya. Coach harus menanggapi perasaan coachee dengan tepat, memparafrase atau menegaskan kembali makna pesan yang disampaikan dengan bahasa kita sendiri. Coach juga perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan terbuka agar dapat mendorong lawan bicaranya untuk lebih mengutarakan keyakinan atau perasaannya. Yang ketiga yaitu coach harus mampu bertanya efektif. Untuk membantu mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang baik dengan coachee, maka coach harus dapat mengajukan pertanyaan yang efektif. Pertanyaan efektif adalah pertanyaan terbuka yang dapat mengarahkan coachee untuk dapat lebih mengungkapkan perasaannya dan dapat menstimulus coachee untuk dapat mengambil keputusan yang paling tepat. Yang terakhir yang harus coach kuasai yaitu umpan balik positif. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coachee memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Secara khusus diberikan pada coachee ketika dalam proses coaching ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari coaching ini berbeda dari coaching yang coaching. Dalam kegiatan coaching, seorang guru atau coach dapat menggunakan model Tirta. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk mewujudkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta,
Guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tirta sendiri memiliki kepanjangan yaitu T, itu bermakna tujuan. Menanyakan tujuan coaching, mendiskusikan perasaan yang dialami. Yang kedua I, identifikasi, yaitu mengidentifikasi perasaan-perasaan coaching agar lebih terbuka dan dapat mengambil rencana aksinya. R, rencana aksi adalah rencana tindak lanjut dari solusi terhadap perasaan atau permasalahan yang diutarakan. T, tanggung jawab, yaitu komitmen atau bentuk tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan.